Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tibai sunnatihi. Amitna ya Rabbana ala millatihi. Wakhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, dan juga hadirin dan juga para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk berkumpul atau mengadakan acara seperti ini dengan memperbanyak sholawat, membaca sejarah Nabi setiap malam Jumat. Dan semoga itu menjadi sebab kita semakin cinta kepada baginda Nabi. Dan semoga Allah memberikan kepada kita benar-benar kecintaan yang sesungguhnya, sehingga dengan cinta itulah kita akan mudah mengikuti baginda Nabi, menjalankan syariat baginda Nabi, dan semoga dengan itu semuanya kelak kita berkumpul di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kesempatan seperti ini, seperti yang sudah kita mulai, kita gunakan untuk membaca catatan-catatan hikmah yang mungkin sudah atau yang sudah pernah diangkat di beberapa media kita, apakah televisi, Facebook atau yang lainnya. Kami akan mencoba menjelaskan. Malam ini adalah hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga yang berbunyi, merenunglah sejenak berapa banyak dosa yang kita lakukan bersama hembusan nafas kita. Dosa yang kita lakukan bersama hembusan nafas kita. Sudahkah kita sadari bahwasanya itu adalah dosa? Sudahkah di saat kita menyadari akan sebuah dosa lalu kita memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan dan dibarengi dengan tetesan air mata kerinduan akan pengampunan dari Allah? Jujurlah, pernahkah kita menitikkan air mata karena menyesali dosa? Kita diberi oleh Allah masa, waktu, umur. Kalau seorang hamba menghembuskan nafas terakhir, tidak akan lagi bisa bernafas dan tidak dijual di toko-toko. Nafas terakhir dicabut nyawanya. Artinya selagi seorang hamba itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas, sesungguhnya kalau dia sadar, dia telah diberi oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak amal baik. Tapi tidak semuanya sadar. Karena tidak sadar, maka justru dijadikan kesempatan yang Allah berikan adalah untuk bermaksiat. Bersama hembusan-hembusan nafasnya ada kemaksiatan. Apakah maksiat dengan lesannya di saat dia bertutur kata yang tidak baik, atau mungkin menggunjing, atau bahkan mungkin mengadu domba atau menfitnah. Bersama hembusan nafasnya ia memandang yang haram. Bersama hembusan nafasnya ia mendengar yang haram. Lintasan-lintasan, niat-niat yang haram. Dan anggota tubuh bersama hembusan nafasnya, kadang tanpa disadari ia melakukan banyak kemaksiatan. Nah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, tahu bahwasanya
Nanti ada saat nafas itu tidak ada lagi. Berakhir di hembusan nafas yang terakhir. Kemudian setelah itu kita akan berpindah alam. Di alam penantian. Dan di alam penantian itu kita akan memetik buah daripada hembusan-hembusan nafas tersebut. Jika kita hembuskan nafas kita untuk kemuliaan, maka kita akan temukan kemuliaan di alam barzah tersebut. Akan tapi jika hembusan-hembusan nafas kita adalah kita barengi dengan kemaksiatan, maka akan muncul hal-hal yang menakutkan di alam barzah. Akan tapi kita saat ini masih di alam dunia. Dan alhamdulillah kita masih bisa menghembuskan nafas dengan bebas. Kita masih ada umur, ada waktu, maka mari kita merenung. Sudahkah kita menyadari bahwasanya bersama hembusan nafas kita ini ada dosa yang pernah kita lakukan? Karena masalahnya orang berdosa adalah di saat dia tidak pernah menyadari kalau dirinya berdosa. Orang berdosa ya, segera memohon ampun, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Akan tapi masalah besar bagi sang pendosa lalu tidak pernah menyadari kalau dia berdosa. Dan sungguh dosa yang paling dosa adalah orang berdosa dan tidak pernah merasa dosa. Maka mari kita semua selalu dan selalu membiasakan untuk merenungi hembusan-hembusan nafas kita ini. Apakah kita sudah sadari kalau saat itu kita menghembuskan nafas kita untuk keharaman bersama dosa? Dan merenung ini pun jarang kita tidak melakukannya. Kalau kita tahu bahwasanya tobat itu syaratnya adalah menyesal, orang tidak akan bisa menyesal kecuali ada kesadaran, dan orang tidak akan sadar kecuali dia merenung. Maka awal daripada tobat yang diterima oleh Allah adalah merenung, menyadari. Dan sudahkah kita menyadari di saat kita menghembuskan nafas kita untuk dosa? Kemudian di saat kita menyadari kalau itu dosa, sudahkah kita bergegas memohon ampun kepada Allah? Memohon ampun yang sesungguhnya, istighfar yang sesungguhnya, menyadari kesalahan dan dosa kita, dibarengi rasa takut hukuman Allah, murka Allah, dan sesaat dibarengi dengan tetesan air mata penyesalan karena dosa. Ingat baginda Nabi menyebutkan kullu ainin bakat yaumal qiyamati, semua mata ini akan menangis nanti di akhirat, illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tanyakan dirimu sendiri, pernahkah menitikkan air mata karena takut dosa? Kunci kamar itu, sendirilah di kamar itu, tidak ada yang lainnya. Tumpahkan penyesalan itu, hadapkan kepada yang maha pengampun, Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat segala dosa yang Allah maha tahu dan tidak akan mungkin kita bisa menyembunyikannya. Bersama nafas-nafas yang kita hembuskan lalu ada dosa-dosa, maka sebelum nafas itu berhenti, maka mari kita memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dibarengi dengan penyesalan. Dan tanda penyesalan adalah tetesan air mata. Memang di sana ada air mata dusta, air mata pembohong. Akan tapi kita berurusan dengan zat yang tidak bisa dibohongi, maka jangan berbohong. Berlatihlah kita untuk menangis menyesali dosa kita. Jika kita belum bisa menangis, berusahalah kita untuk menangis. Tangiskan dirimu. Di saat sendiri kita dengan Allah, tidak ada orang yang melihat, bukan suami, bukan istri, tidak anak, tidak istri, tidak suami, tidak siapapun tidak melihat, menangis. Jika belum bisa menangis, berusahalah untuk menangis karena dosa. Ingat hukuman Allah di alam barzah, alam penantian, bukan sehari, 2 hari, bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 10, 20 tahun, akan tapi bisa ratusan tahun di alam penantian. Belum lagi akan disusul kelak di saat dibangkitkan di padang mahsyar, orang akan berjalan menuju siratal mustaqim dengan semua perbuatannya bersama buah daripada hembusan nafasnya waktu di dunia dulu. Jika buah hembusan nafasnya adalah maksiat, maka itu semua akan membebani perjalanannya di saat menyeberang siratal mustaqim. Akan tapi jika dia menyertai hembusan nafasnya dengan amal-amal baik, maka itu akan mempercepat larinya meluncur di siratal mustaqim menuju surga. Mari hidup kita saat ini merenung untuk masa depan yang panjang. Itulah orang cerdas. Yunasi akyas, kata Nabi, siapakah orang yang paling cerdas?
Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang sering mengingat setelah kematian itu apa nanti. Mari mumpung ada nafas yang Allah berikan kepada kita, yang kita hembuskan, mari kita sertai nafas ini dengan permohonan ampun, dengan amal baik, dan dengan penyesalan atas dosa dibarengi dengan tetesan air mata. Jika kita belum bisa menangis, berusaha menangis. Nasihat Sayyidina Umar bin Khattab, mencobalah untuk. Sayyidina Umar adalah orang yang keras, akan tapi di saat ingat dosa beliau menangis. Tegas, terkenal keras dahulunya waktu menjadi sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam menjadi orang yang sangat lembut, tegas, dan tetesan air mata adalah biasa. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baik yang dilakukan oleh seorang besar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biasa menangis. Menangislah jika engkau tidak bisa menangis. Berusahalah kita untuk menangis, dan berusaha untuk menangisi dosa-dosa, berusaha untuk menangisi dosa-dosa. Kalau tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Jika tidak bisa menangis, menangislah karena engkau telah tidak bisa menangis, karena saat itu keras hatimu. Inilah yang bisa kami hadirkan untuk mencoba memahami hikmah ini. Mari kita semuanya berlomba untuk menyesali dosa, agar kita segera berhenti. Dan itulah ahli surga. Ahli surga bukan orang yang tidak punya dosa, bukan. Pendosa pun ada yang masuk surga, yaitu pendosa yang ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan wa dzalamu anfusahum, mereka melakukan kekejian dosa, berbuat zalim kepada dirinya sendiri, melakukan dosa, segera ingat kepada Allah. Itulah ahli surga. Maka jangan sampai kita dikagetkan oleh malaikat Israel, sudah dicabut nyawa kita, maka di saat itu sudah tidak ada lagi arti sebuah penyesalan. Jika ini menyesal saat ini, menyesal untuk membangun diri, tapi kalau sudah malaikat Israel datang, maka ketahuilah penyesalan dan penyesalan sudah tidak ada lagi artinya sebuah penyesalan. Karena waktu itu bukan waktu untuk beramal, dan waktu itu bukan waktu untuk kita memohon ampun. Saat inilah semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu menghembuskan nafasnya dengan kemuliaan, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu sadar akan dosa lalu mohon ampun, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang Allah cintai di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.